kabar Bapak Ibu? Kita jumpa lagi di awal minggu ini dalam sapaan firman. Kita akan membaca firman Tuhan. Satu ayat yang terkenal dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat 28. Kejadian 32 ayat 28. Begini firman Tuhan. Lalu kata orang itu, kata Allah, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saya percaya Bapak Ibu mengenal kisah ini, kisah pergulatan Allah dengan Yakub di Sungai Yabok. Sebuah narasi yang sangat sering dibicarakan oleh para pendeta. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu kembali belajar tentang apa itu berkat. Orang seringkali mengecilkan makna berkat pada persoalan materi yang diperoleh. Apakah berkat itu berhenti pada persoalan-persoalan material? Materi. Tentu tidak. Kita belajar dari kisah Yakub. Yakub diberkati. Yakub punya banyak kekayaan. Kita belajar dari Yakub, di tengah-tengah kekayaan hidupnya Yakub selalu lari. Yakub selalu pergi, Yakub selalu menuruti semua rasa takutnya. Dia menjadi pengembara. Dengan segala kekayaan dan kemenangannya, dia merasa perjalanan hidupnya menakutkan. Dalam kelimpahan materi, pengembaraan Yakub, peristiwa Yakub yang mengembara, Yakub bukan orang yang miskin. Dia orang yang kaya, dia orang yang punya banyak materi di dalam hidupnya, tetapi dia selalu takut. Itu yang kita jumpai. Yang menarik, Allah menghentikan Yakub dengan pergulatan di Sungai Yabok. Hari masih gelap, Yakub menyeberangkan semua keluarganya dan semua hartanya, dikatakan. Lalu dia tinggal seorang diri di tepi Sungai Yabok, lalu bergulat dengan Allah sampai fajar menyingsing. Lalu Yakub tidak melepaskan Allah, dia terus berpegang pada Allah itu dan dia berkata, berkatilah aku. Menarik sekali. Kalau kita berpikir bahwa berkat itu hanya sebuah persoalan materi, maka kenapa Yakub bertanya, berkatilah aku? Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Itu kita bisa perhatikan. Di ayat yang ke-26. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Apa yang masih kurang dari Yakub? Apakah Yakub masih ingin meminta kelimpahan materi? Tidak. Yakub tahu pergumulan hidupnya. Yakub punya banyak materi dalam hidupnya, tetapi Yakub selalu tinggal dalam ketakutan. Yakub selalu menang. Menang dengan kecerdikannya, bahkan kemudian sampai menjadi orang yang licik. Dia selalu menang. Esau kakaknya, Laban mertuanya, ayahnya sendiri, semuanya kalah dengan kelicikannya. Dengan arti nama Yakub, cerdik, yang sampai kemudian saking cerdiknya menjadi licik. Yakub meminta berkat dari Tuhan. Bukan persoalan materi. Tetapi bagaimana Yakub ingin punya pengharapan di dalam perjalanan hidupnya yang disertai Allah. Itu yang penting. Namanya dari Yakub diubah menjadi nama Israel.
yang artinya engkau telah bergumul melawan Allah dan engkau menang. Engkau telah menang melawan Allah dan manusia. Itulah arti nama Israel. Sebuah pengharapan. Sebuah pengharapan ditaruh dalam hidup Yakub dengan nama yang baru yang dari Tuhan. Allah memberkati Bapak Ibu dan saya untuk mengajar Bapak Ibu dan saya belajar bahwa Allah yang memberkati itu adalah Allah yang memegang, yang menjamin hidup kita. Hidup kita ada di dalam rancangannya. Jadi jangan mengecilkan makna berkat pada persoalan materi. Ada rancangan Tuhan yang jauh lebih penting daripada materi itu. Ada pengharapan di dalam rancangan Tuhan yang menjamin hidup kita. Itu lebih penting dari materi. Materi tidak menjamin perjalanan hidup kita. Tetapi Tuhan dan rancangannya, dan Tuhan yang menjamin. Itulah berkat. Dari nama Israel, Tuhan sedang meletakkan berkat, meletakkan pengharapan dalam hidup Yakub. Demikian juga di dalam hidup Bapak Ibu dan saya, di dalam Yesus Kristus. Nama itu diberikan kepada Bapak Ibu dan saya, nama yang penuh berkat, nama yang menjamin hidup kita. Dalam nama Yesus diletakkan segala kuasa. Bukankah itu berkat? Dan itu jauh lebih berharga daripada materi. Punya pengharapan. Orang punya harta belum tentu punya pengharapan. Tetapi orang punya pengharapan, dia bisa punya banyak hal dalam hidupnya. Ada banyak orang punya harta putus asa banyak. Tetapi orang punya pengharapan. Itulah orang yang akan melanjutkan hidupnya, mengisi hidupnya dengan segala hal yang baik. Apakah hari ini Bapak Ibu masih punya pengharapan itu? Itu yang harus kita periksa dari diri kita. Kalau ada sebuah toko menjual peralatan bayi, kira-kira nama apa yang cocok untuk toko peralatan bayi itu? Si mungil atau si jahil? Pastilah si mungil. Gak ada orang yang akan memberi nama tokonya, toko jual peralatan bayi namanya si jahil. Gak ada. Jual alat listrik, jual lampu-lampu. Nama tokonya pasti terang benderang. Gak mungkin nama toko jual lampu gelap gulita. Gak mungkin. Demikianlah Tuhan meletakkan nama Israel. Demikianlah Allah memberikan nama Yesus Kristus. Supaya Bapak, Ibu, dan saya punya pengharapan. Tahu bahwa hidup kita di dalam nama Yesus. Di dalam nama yang diberikan Allah. Hidup kita dijamin oleh Allah. Amin.